Shalom saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan kita masih dapat bertemu dalam persada online. Dan saya mengucapkan Happy New Year kepada saudara-saudari semua dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan yang memberkati dimanapun kita saat ini. Saat ini kita akan memulai persada kita. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu, karena sekali lagi ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat bersama-sama ya Tuhan dengan saudara-saudari seiman kami untuk mengikuti persada ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah membawa kami melalui 2020 yang berat ya Tuhan, dan kami ingin menuju 2021 dengan berkat anugerah-Mu ya Tuhan, dan dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mungkin 2020 terasa berat bagi kita, namun 2021 telah menjelang. Jadi mari kita bersyukur, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Kita naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi di 2020, percayalah Allah peduli dengan kehidupan kita, sebab kita adalah anak-anak pilihannya. Saat ini kita akan menaikkan sebuah pujian, Allah peduli.
tanpa alat peduli. Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya saudara-saudari, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, Allah selalu mengerti. Oleh karena itu, kuatkanlah hati kita. Kita lewati segala persoalan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menopang kita. Kita naikkan sebuah pujian, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati semua persoalan. Tuhan Yesus menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saat ini adalah penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lot Cinti dari Surabaya. Saya persilakan. Shalom, apa kabar? Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membaca dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami diberi kesempatan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami mohon kepada Roh Kudus, bekerja samalah dengan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Keadaan dunia kita saat ini, teror COVID-19 masih mengancam. Saudara-saudaraku, apabila COVID-19 di tahun ini tidak selesai, menurut Erick Thohir, Menteri Badan Usaha milik negara, sekaligus Ketua Pelaksana Tim Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, dia mengatakan maka tahun 2022 perekonomian Indonesia sulit untuk bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia kita saat ini sedang bergejolak, tidak pasti dan tidak jelas. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita diharapkan untuk memiliki hati yang kuat, hati yang teguh untuk menghadapi kondisi zaman ini. Dalam kitab Yosua pasal 1, Tuhan berbicara dengan jelas kepada Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan dalam ayat yang ke-6 secara khusus, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dikatakan demikian, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saya memahami bahwa hal ini membuat Yosua sangat takut dan tertekan. Bahkan dia tawar hati. Karena tugas yang diemban oleh Yosua begitu berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang untuk menjalankan tugas yang begitu berat yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Saudara-saudaraku, secara manusia, Yosua tidak sanggup dan tidak mampu melakukannya. Sekalipun Yosua seorang pemberani, seorang yang penuh dengan roh, Yosua tetap manusia biasa. Apa yang menyebabkan Yosua takut? Apa yang menyebabkan Yosua tawar hati? Dan yang juga sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku, kenapa kita merasa tawar hati? Kenapa kita merasa takut? Saudara-saudaraku, karena kita suka mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Inilah yang menyebabkan Yosua dan orang percaya memiliki ketakutan. Saudara-saudaraku, selanjutnya karena kita suka bersandar pada pengertian sendiri tanpa melihat cara Tuhan yang menuntun kita. Yang muncul adalah keraguan-raguan. Yang muncul adalah ketakutan. Saudara-saudaraku, selanjutnya karena kita suka fokus dengan persoalan-persoalan, dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Kadang-kadang kita menyimpulkan sendiri apa yang akan kita hadapi, padahal belum kita lewati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca hari ini, Yosua disuruh untuk bersiap menghadapi setiap keadaan apapun. Yosua diminta bersiap untuk memenangkan dirinya sendiri. Yosua diminta untuk bersiap mengalahkan segala godaan, segala pencobaan. Yosua diminta bersiap untuk membayar harga atas pelayanan ini, atas perjalanan yang harus dia lewati. Yosua harus siap untuk menghadapi kritikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya maupun kepada kita hari ini. Apakah makna tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Saudara-saudaraku, Tuhan menciptakan manusia dengan firman-Nya dan membentuk raga kita dari debu tanah. Walaupun kita dari debu tanah, Tuhan menghendaki kita memiliki ketetapan hati dan keteguhan hati seperti batu. Bagaimana kita dapat memiliki ketetapan dan keteguhan hati? Saudaraku, minimal ada 3 sikap yang harus kita miliki supaya kita memiliki ketetapan hati dan keteguhan hati. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Saudaraku, perhatikan ayat yang kedua. Yosua pasalnya yang pertama dan kedua berkata demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua jelas sekali tertulis, tertera di ayat yang kedua. Nah, saudaraku, Tuhan mau yang pertama yang Yosua lakukan adalah mempersiapkan diri. Dikatakan jelas di sini, dikatakan bersiaplah sekarang. Artinya apa, saudara? Artinya tidak tunda-tunda waktu. Saudara-saudaraku, Yosua menerima tugas pemerintahan itu. Dan dia langsung menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Memberikan perintah-perintah kepada para pengatur pasukan bangsa itu secara umum. Dan memberikan kepada 2,5 suku secara khusus. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Yosua. Dia langsung mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tidak tunda-tunda waktu. Dia tidak pernah mengatakan, tunggu Tuhan, tunggu besok, tunggu lusa, tunggu minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Dia segera melakukannya apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dia lakukan selanjutnya? Saudara-saudaraku yang kedua, saudara-saudaraku, dia segera menyeberangi sungai Yordan. Tuhan mengatakan seberangilah sungai Yordan ini, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya dia harus menghadapi satu tantangan. Dan tantangan itu pasti ada. Dan tantangan ini berat sekali. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan kitab suci baik-baik, kita mempelajari kitab ini, saudara-saudaraku, kondisi saat itu adalah sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Yang biasa, saudara-saudaraku, sungai ini cuma lebar 30 meter dan rata-rata kedalaman 1 meter sampai 3 meter. Waktu itu, saudara-saudaraku, meluap sampai ke tepi-tepinya. Lebar sungai Yordan jadi bertambah jauh sekali. Dan arus airnya deras sekali. Walaupun saat itu musim, saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan, yang bisa menghanyutkan orang. Saudara-saudaraku, saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan para imam yang mengangkat tabut perjanjian ketika mereka menghadapi kondisi sungai yang tidak kondusif sama sekali. Bagaimana perasaan mereka pada waktu itu, saudara-saudaraku, saya percaya mereka akan bimbang dan takut antara mendengarkan janji Tuhan melalui Yosua atau mereka mencelupkan kaki mereka dan hanyut. Saudara-saudaraku, bagaimana kalau ternyata semua apa yang disampaikan oleh Yosua, instruksi yang disampaikan oleh Yosua itu gagal? Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita sekarang ini, bukankah kita juga mengalami keadaan seperti ini? Nah, saudara-saudaraku, dalam kehidupan nyata sekarang ini, bukankah kita menghadapi keadaan seperti ini? Alkitab tidak pernah menulis bagaimana perasaan para pengangkat tabut perjanjian saat itu. Tapi saya percaya Yosua dan para imam saat itu pasti akan takut sekali. Saudara-saudaraku, setelah pergumulan yang berat, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan itu, saudara. Alkitab mencatat mereka mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Saudara-saudaraku, apakah mereka dengan santai melangkah? Secara normal, secara manusia mereka akan takut. Karena airnya dingin, airnya deras, dan seberang masih jauh sekali.
Alkitab mengatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Saudara-saudaraku, ditulis di sini katakan jauh sekali. Air di hulu yang melonjak menjadi bendungan terletak jauh sekali dari lokasi bangsa Israel menyeberang. Air tidak serta-merta berhenti. Masih ada sisa-sisa air yang deras yang mengalir. Saya percaya saudara-saudaraku masih memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai air itu benar-benar berhenti di tempat bangsa Israel menyeberang. Saudara-saudaraku, inilah tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua saat itu. Tantangan yang harus dihadapi oleh para imam saat itu ketika mereka menyeberang sungai Yordan. Saudara-saudaraku, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa keraguan sama sekali. Dan akhirnya mereka sampai ke seberang. Saudara-saudaraku, inilah yang harus dihadapi oleh Yosua. Saudara-saudaraku, kita melihat yang perlu dilakukan Yosua di sini, saudara-saudaraku, ketika mereka menyeberang sungai Yordan adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan, Yosua mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Karena kelemahan manusia, saudara-saudaraku, adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini konsep nilai. Maka dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, perikop yang singkat ini, 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudaraku, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, baik bahasa Indonesia maupun Mandarin, diterjemahkan yakin atau beriman dan berani. Tuhan mau Yosua yakin, Tuhan mau Yosua berani karena dia tahu akan kelemahan Yosua. Setelah kematian Musa, barulah panggilan Tuhan tiba kepada Yosua. Supaya ia tidak mengandalkan Musa, tapi mengandalkan secara penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil Yosua dan memerintahkan Yosua menjadi pemimpin Israel. Dan melalui firman-Nya, dia mau Yosua mendapatkan kemenangan pribadi yang luar biasa. Saudara-saudaraku, inilah yang dialami oleh Yosua. Saudara-saudaraku, Tuhan memang seringkali memberi kita perintah yang rasanya tidak mungkin kita lakukan. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat mengatakan tidak bisa. Yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, adalah taati dengan bersandar kepada Tuhan segala yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, orang yang bersandar kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat di sini Yosua bersandar kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia berhasil melewati atau menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara memiliki dan rindu memiliki kekuatan hati saudara, kekuatan jiwa saudara, maka saudara harus bersandar kepada Tuhan secara total. Maka kita akan mengalami keberhasilan, kesuksesan yang dijamin oleh Tuhan. Seperti jaminan Tuhan kepada Yosua, diberikan kepada kita jaminan itu. Saudara-saudaraku, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin memiliki kekuatan. Saudara-saudaraku, yang kedua, tetap memegang janji Tuhan. Perhatikan saudara-saudaraku Alkitab saudara di ayat ke-5. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di ayat yang ke-5 dari Yosua pasalnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun tidak akan dapat bertahan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada 3 janji Tuhan yang tercatat di dalam ayat 5 ini. Saudaraku, yang pertama adalah seorang pun dikatakan di sini tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Lalu yang kedua, Tuhan akan menyertai Yosua. Dan ini terbukti sekali saudara-saudaraku, waktu mereka menyeberang sungai Yordan, Tuhan akan menyertai Yosua. Pada waktu mereka menyeberang sungai Yordan,
Pada waktu mereka merebut tanah keadaan dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan kitab Yosua ini sampai di pasalnya yang terakhir. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkannya. Di sini kita lihat Tuhan berjanji akan menyertai dan tidak membiarkan atau meninggalkan Yosua. Dan ini dibuktikan dalam perjalanan hidup Yosua sampai pada masa akhir hidupnya. Karena itu saudara-saudaraku, asal saudara seorang Kristen yang sejati, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Masalah yang hebat, yang dahsyat dan berlarut-larut, kegagalan, doa yang tidak dijawab, bisa menyebabkan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi ingat saudara-saudaraku, bahwa di atas kayu salib, Yesus sudah memikul keterpisahan dengan Allah yang merupakan hukuman dosa manusia. Karena itu saudara-saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak mungkin lagi bisa terpisah dari Allah dan ditinggal oleh Allah. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau bernama Osmani. Dia pernah berkata demikian, seorang yang sepenuhnya mengikuti Tuhan adalah orang yang percaya bahwa janji-janji Allah yang dapat dipercaya, bahwa dia selalu bersama dengan umatnya dan bahwa mereka akan memperoleh kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ketika kita menghadapi tahun 2021 ini, kita harus memegang janji Tuhan. Tuhan yang sama, yang telah memberkati, yang telah menyertai Yosua adalah Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang sama, yang akan memberkati dan menyertai kita di tahun ini. Oleh sebab itu yang paling penting di sini adalah kita harus memegang janji-janji Tuhan itu. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak tokoh-tokoh gereja, para hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang sejati, percaya akan firman Tuhan. Mereka memegang janji-janji Tuhan. Dan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah saudara-saudaraku, Tuhan mau Yosua memegang janji-janji Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita hari ini memegang janji-janjinya. Di tahun 2021 ini yang tidak pasti ini, marilah kita tetap berpegang akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, selanjutnya, yang ketiga, tetap taat pada firman dan ketetapannya. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan Alkitab kita di ayat yang ke-7, ayat ke-8 dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah saudara-saudaraku, kemudian di ayat ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yang Tuhan mau kita lakukan adalah tetap taat pada firman Tuhan dan ketetapannya. Saudara-saudaraku, perhatikan di sini dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa. Saudara-saudaraku, lalu yang kedua dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga memperkatakan Taurat dan merenungkannya itu siang dan malam. Saudara-saudaraku, memperkatakan Taurat atau firman Tuhan artinya apa, saudara? Artinya harus sering membicarakannya, menyampaikannya kepada orang lain. Saudara-saudaraku, mungkin sekali saudara-saudaraku tidak sukar bagi saudara untuk membicarakan film yang saudara baru tonton, atau pengalaman yang luar biasa yang saudara alami pada waktu saudara bepergian ke luar kota dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kalau firman Tuhan?
Saudara-saudaraku, firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca. Firman Tuhan tidak hanya cukup dipelajari dan direnungkan. Tapi kita harus melakukan semua itu dengan tujuan untuk mentaatinya. Saudara-saudaraku, apakah saudara seringkali mensensor firman Tuhan? Dalam arti saudara membaca sebagian firman Tuhan, saudara taati, saudara membaca yang lain, saudara tidak taati, saudara-saudaraku. Ingat saudara-saudaraku, kalau kita mengabaikan bagian yang terkecil dari firman Tuhan, berarti kita mengabaikan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, marilah kita mentaati seluruh firman Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, ada seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau bernama J.I. Packer. Dia pernah mengatakan demikian. Orang Kristen yang sehat rohani, saudaraku, tidak selalu orang Kristen yang ekstrovert dan tampak selalu bersemangat. Tetapi orang Kristen yang memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan tertanam jauh dalam jiwanya. Yang gemetar mendengar firman Tuhan, yang membiarkan berdiam di dalam dirinya secara penuh dengan selalu merenungkannya, dan yang menguji dan mereformasi kehidupannya setiap hari sebagai responnya terhadap firman tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita, saudara? Sebagai orang percaya, apakah kita benar-benar sudah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah dalam menghadapi tahun 2021 ini, yang menurut peramal saudara-saudaraku bahwa tahun 2021 akan terjadi banyak persoalan, banyak masalah. Di antaranya adalah saudara-saudaraku, bencana alam akan terjadi. Bencana alam masih terus berlanjut, tidak akan berhenti. Yang kedua, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa corona masih belum hilang dari Indonesia. Kondisi politik yang memanas dan keadaan ekonomi Indonesia masih sulit. Kecelakaan transportasi umum akan terjadi. Deretan seleb tanah air tersandung kasus prostitusi dan narkoba. Saudara-saudaraku, kalau kita mendengar itu, saudara, tentunya saudara-saudaraku, itu semua akan membuat kita menjadi was-was, menjadi khawatir dan takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudaraku, menurut seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan yang bernama Francis Frangipani, saudara-saudaraku, dia mengatakan demikian. Setiap kali kita membuka diri kita untuk rasa takut, kita menjadi mangsa muslihat dan intimidasinya. Namun saudara-saudaraku, jika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan tetap dalam iman kita, kita bisa menolak pikiran-pikiran yang menakutkan yang datang. Pada saat kita menyerah pada Tuhan, kita dapat menguasai reaksi kita terhadap ketakutan dan musuh akan segera lari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat memiliki kekuatan dan keteguhan hati? Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, yaitu dengan melakukan 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan yang ketiga, tetap taat pada firman dan ketetapannya. Maka kita akan menghadapi dunia ini dengan penuh kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kita memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami butuh Engkau. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Supaya hati kami menjadi teguh. Hati kami menjadi kuat. Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dan kami juga melakukan apa yang Yosua lakukan. Ya Tuhan, berkati setiap kami. Tolonglah setiap kami. Agar kami memiliki kemenangan ketika kami menghadapi tahun-tahun yang ada di depan kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya dari Bapak Pendeta Lo Cinti. Saat ini saya akan menyampaikan pengumuman persada berikutnya kita di tanggal 23 Januari yang akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Purnomo dengan tema Alone with God. Oke, dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa sampaikan ke rekening BCA di bawah ini. Kita naikkan sebuah pujian, Ku Bersyukur. Saat ini kita akan sama-sama doa syukur. Tuhan, terima kasih berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Engkau memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk dapat memberikan sedikit persembahan ya Tuhan, untuk mengapresiasikan ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya biarlah firman itu ya Tuhan dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini adalah doa berkat oleh Pendeta Iwan Purnomo. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ada di tempat ini, silakan bagi berdiri. Demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan ini di rumah masing-masing, juga silakan bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi dan pergumulanmu masing-masing, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sepanjang tahun 2021 bahkan sampai selama-lamanya. Amin.